From Ukraine, Alexander Usyk. He's done it! Sahabat tinju dunia, ada sebuah pertanyaan besar yang sekarang mulai menghantui dunia tinju, yaitu kalau Alexander Usyk sudah tidak lagi memegang sabuk WBA, WBC, dan IBF, lalu sebenarnya apa yang masih ingin dia kejar? Apakah dia masih ingin menjadi juara dunia, atau apakah dia ingin kembali menjadi undisputed, atau justru Usyk sedang menyiapkan satu pertarungan terakhir yang akan menjadi penutup sempurna dari salah satu karir paling luar biasa dalam sejarah tinju modern. Karena keputusan Usyk di bulan Juni 2026 ini bukanlah sebuah keputusan biasa. Dia tidak kalah, dia tidak kehilangan sabuk di atas ring, dia juga tidak dipaksa mundur karena sebuah kekalahan. Namun sebaliknya, Usyk memilih sendiri untuk meninggalkan 3 gelar dunia kelas berat yang masih berada dalam genggamannya. Dan disinilah cerita tentang masa depan Alexander Usyk menjadi sangat menarik untuk kita bahas. Sebelum membicarakan masa depannya, tentu kita harus melihat perjalanan apa yang sudah dia lalui. Alexander Usyk bukanlah petinju yang sejak awal dibangun untuk menjadi raja di kelas berat. Dia datang dari kelas penjelajah. Di sana, Usyk melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia menjadi undisputed champion, tetapi tantangan terbesar justru datang ketika dia memutuskan untuk naik ke kelas berat. Saat itu banyak orang bertanya, apakah tubuh Usyk cukup besar untuk menghadapi para raksasa kelas berat? Jawabannya tentu sudah kita lihat sendiri. Dia menghadapi Anthony Joshua bukan sekali, tetapi 2 kali, dan Usyk memenangkan keduanya. Kemudian datang lagi Tyson Fury, petinju dengan jangkauan panjang, pengalaman luar biasa, dan kemampuan bertinju yang tidak biasa untuk seorang kelas berat. Tetapi Usyk kembali menang, bahkan juga 2 kali. Dan ketika Daniel Dubois kembali masuk ke jalurnya, Alexander Usyk juga berhasil mengalahkannya. Dengan kata lain, Usyk telah melewati hampir seluruh generasi elit di kelas berat yang berdiri di depannya. Itulah sebabnya keputusan Usyk sekarang tidak bisa dilihat hanya dari sudut pandang sabuk juara, karena mungkin dia sudah tidak punya lagi apapun yang harus dibuktikan. Kemudian datanglah pertarungan saat melawan Rico Verhoeven, tepatnya di bulan Mei 2026. Saat itu Usyk menghadapi Rico Verhoeven di Mesir. Secara teoritis, ini seharusnya menjadi pertarungan yang relatif mudah. Verhoeven adalah legenda kickboxing, tetapi dia bukan petinju profesional berpengalaman seperti Usyk. Namun kenyataannya jauh lebih menarik. Pertarungan itu berlangsung hingga ronde-ronde akhir dan berakhir dengan kemenangan Usyk melalui penghentian kontroversial pada ronde ke-11. Pertarungan tersebut kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah Usyk masih berada pada level terbaiknya? Ya, Usyk saat ini berusia 39 tahun dan pada Januari tahun depan usianya akan memasuki 40 tahun. Ini adalah usia yang sangat berbeda dibanding ketika dia pertama kali menjadi juara dunia. Kecepatannya masih ada, teknik masih ada, kecerdasan bertarung masih ada juga. Tetapi tinju adalah olahraga yang dibilang cukup kejam, karena terkadang yang hilang bukanlah kemampuan, yang hilang adalah sedikit saja dari kecepatan reaksi, sedikit saja dari stamina, sedikit saja dari kemampuan menerima pukulan, dan pada level kelas berat, sedikit saja bisa menjadi perbedaan antara menang dan kalah. Kemudian, di bulan Juni 2026 kemarin, Usyk membuat keputusan yang sangat mengejutkan dunia tinju. Dia mengosongkan 3 gelarnya, yaitu WBA, WBC, dan IBF. Tetapi dia tidak mengatakan bahwa dirinya akan pensiun, dan justru sebaliknya, Usyk mengatakan bahwa dia meninggalkan sabuk gelar, tetapi belum meninggalkan dunia olahraga tinju. Usyk ini tidak sedang membangun karirnya, dia sedang memilih bagaimana karirnya akan berakhir nanti, tentu saja dengan hal yang manis. Dan nama yang muncul adalah seorang Deontay Wilder. Disinilah masa depan Usyk menjadi semakin menarik. Nama Deontay Wilder kembali muncul sebagai kandidat utama. Sebenarnya ini bukan nama yang muncul secara tiba-tiba. Sejak akhir 2025, Usyk sudah mengatakan bahwa Wilder adalah salah satu lawan yang ingin dia hadapi. Dan sekarang setelah Usyk melepaskan sabuknya, pertarungan tersebut semakin masuk akal. Sebuah laporan The Ring di bulan Juli kemarin menyebut negosiasi Usyk Wilder sudah berada dalam tahap lanjut. Tim Wilder juga menyatakan bahwa Wilder bersedia menerima pertarungan tersebut jika persyaratannya tepat. Tetapi sampai sekarang
belum ada keputusan dan tentu kita harus hati-hati memprediksinya. Usyk versus Wilder memang belum resmi, belum ada kontrak yang diumumkan secara final, namun arah pembicaraannya sudah sangat jelas. Dan menurut para penggemar, justru disinilah pertarungan ini mempunyai nilai yang sangat besar. Pertanyaannya adalah, mengapa Deontay Wilder? Kalau hanya bicara soal peringkat, mungkin ada nama lain yang lebih masuk akal. Ada Agit Kabayel, ada Daniel Dubois, Moses Itauma, ada juara-juara baru yang sedang mencoba untuk menguasai kelas berat setelah kepergian Usyk. Tetapi kalau kita bicara mengenai cerita, tentu saja nama Wilder berbeda. Dia adalah salah satu nama besar generasi Usyk yang belum pernah dia hadapi, dan Wilder memiliki satu senjata yang selalu membuat pertandingan kelas berat menjadi berbahaya. Ya, tangan kanan, satu pukulan, satu momen, satu kesalahan kecil, dan pertandingan selesai. Itulah yang membuat Usyk Wilder ini semakin menarik. Bukan karena Wilder masih berada di puncak seperti beberapa tahun yang lalu, tetapi karena dia membawa sesuatu yang tidak bisa diabaikan oleh Alexander Usyk, yaitu ancaman KO. Dan bagi Usyk, pertarungan terakhir melawan petinju seperti Wilder akan menjadi ujian yang sangat berbeda. Bukan mandatori, bukan perebutan sabuk, bukan usaha untuk membuktikan siapa menjadi juara dunia, tetapi dua nama besar dari generasi yang sama bertemu untuk terakhir kalinya. Usyk sekarang berada pada posisi yang sangat sulit. Jika dia melawan Wilder dan kemudian menang, mungkin banyak orang akan mengatakan jika Wilder bukanlah Wilder yang dulu. Kalau Usyk menang dengan dominan, sebagian orang akan menganggap itu memang seharusnya terjadi. Tetapi kalau Usyk mengalami kesulitan, pertanyaan akan muncul, dan kalau dia kalah, maka seluruh akhir karirnya akan berubah. Inilah risiko terbesar bagi Usyk, karena ketika seorang petinju sudah berada di puncak, pertarungan terakhir bukanlah hanya tentang sebuah kemenangan. Pertarungan terakhir menentukan bagaimana orang akan mengingatnya. Dia pergi dalam keadaan undefeated, rekornya 26 penuh tanpa pernah sekalipun kalah. Dia meninggalkan tinju setelah mengalahkan hampir semua nama besar generasinya. Itu adalah akhir yang sangat indah. Tetapi coba bayangkan jika skenario itu sebaliknya, Usyk kalah KO, maka orang akan mulai mengatakan bahwa dia terlalu lama bertahan, bahwa dia seharusnya pensiun setelah menjadi undisputed, bahwa pertarungan terakhir justru merusak warisannya, dan karena itu keputusan Usyk melawan Wilder adalah sebuah pertarungan besar. Kemudian bagaimana juga dengan seorang Tyson Fury? Nah, disinilah perdebatan penggemar tinju akan semakin panas, karena ada satu nama yang masih belum benar-benar hilang dari cerita Usyk, ya, Tyson Fury. Usyk memang sudah mengalahkan Fury 2 kali. Namun Fury kembali ke dunia tinju di tahun ini, dan selama beberapa waktu, trilogi Fury versus Usyk menjadi salah satu kemungkinan terbesar dalam pembicaraan di kelas berat. Tetapi perkembangan terbaru justru menunjukkan bahwa tim Usyk tidak terlalu tertarik dengan trilogi tersebut. Sergey Lapin, yaitu orang penting di tim Usyk, mengatakan bahwa dia tidak melihat banyak alasan untuk pertarungan ketiga karena Usyk sudah mengalahkan Fury 2 kali. Dan pemikiran itu tentu saja sangat logis. Kalau tujuan Usyk sekarang adalah membuat satu pertarungan terakhir yang memiliki nilai sejarah, maka Wilder memberikan cerita yang berbeda. Fury adalah cerita yang sudah usang, sementara Wilder adalah halaman yang belum pernah ditulis. Lalu bagaimana dengan para generasi yang baru ini? Ini juga sangat menarik, karena ketika Usyk meninggalkan sabuk, kelas berat tidak lagi memiliki satu penguasa tunggal. Sabuk-sabuk itu mulai berpindah-pindah tangan. WBA saat ini berada di jalur Murad Gassif, WBC saat ini berada di jalur Agit Kabayel, dan WBO dalam perebutan para generasi yang baru. Sementara IBF tentu akan mempertemukan Moses Itauma versus Filip Blachowicz di bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 29, untuk sebuah sabuk yang dikosongkan oleh Usyk, dan disinilah kita melihat sebuah perubahan besar. Era Usyk perlahan berakhir, tapi era baru kelas berat justru sedang dimulai. Moses Itauma adalah salah satu nama yang paling menarik. Daniel Dubois masih berada di dalam persaingan. Agit Kabayel sedang membangun namanya, sementara Murad Gassif kembali mendapatkan sebuah kesempatan besar. Dan mungkin dalam 1 atau 2 tahun ke depan, kita akan melihat sebuah nama yang benar-benar muncul sebagai raja baru di kelas berat. Tetapi untuk saat ini, tentu saja bayangan Alexander Usyk masih terlalu besar. Mungkin inilah legasi atau warisan terbesar Usyk. Orang mungkin akan mengingat sabuk yang pernah dia pegang, tetapi menurut banyak penggemar, itu bukan warisan terbesar Usyk. Warisan terbesarnya adalah bagaimana dia mengalahkan petinju yang secara fisik jauh lebih besar dari dirinya. Dia tidak mencoba menjadi seperti kelas berat yang lain. Dia tidak mencoba menjadi petinju yang paling kuat ataupun petinju yang sulit, tetapi dia menjadi petinju yang paling sulit untuk dibaca. Sahabat tinju dunia, Alexander Usyk sekarang tidak lagi mengejar masa depan.
justru masa depanlah yang sedang mengejar dirinya. Kalau Deontay Wilder benar-benar menjadi lawan terakhirnya, maka pertandingan itu bukan sekedar Usyk melawan Wilder. Dan mungkin setelah bel terakhir berbunyi, kita tidak akan pernah melihat Alexander Usyk kembali ke ring, karena Usyk sendiri sudah memberikan sinyal bahwa ini adalah tarian terakhirnya. Dan kalau memang benar begitu, maka kita sedang menyaksikan bab terakhir dari salah satu karir paling luar biasa dalam sejarah tinju modern. Sekarang, sahabat tinju dunia, kalau Usyk benar-benar melawan Deontay Wilder dalam pertarungan terakhirnya, apakah itu lawan yang tepat untuk menutup karir dirinya? Atau menurut Anda, Usyk seharusnya masih bertarung satu kali lagi melawan Tyson Fury, Daniel Dubois, atau bahkan salah satu raja baru di kelas berat? Kita tunggu saja.